Nusantara atau kemudian Asia Tenggara ini memang memiliki jenis ular terbesar di dunia ya, Titanoboa atau piton raksasa. Nah ini yang sebenarnya mungkin masih sepupu dengan anaconda yang ada di Brasil. Nah tepat kemudian di depan kita ini, nah inilah kemudian kita akan mendapati pemirsa. Kali ini kita terus menelisik jejak-jejak peradaban leluhur kita, terutama keindahan alam Nusantara ini, berbagai macam tinggalan-tinggalan budaya, sejarah, legenda, cerita-cerita mistis dan folklore yang ada di tengah-tengah masyarakat sekitar hutan ternyata banyak sekali dan sangat beragam. Kali ini menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, di lokasi ini ada semacam kepala ular naga raksasa yang bertapa membatu sampai berlumut. Mari kita telusuri bersama-sama. Jadi suasananya sangat indah sekali ya, hijau royo-royo, banyak tanaman pakis sayur, yang tanaman pakis yang merupakan daunnya yang masih muda. Ini merupakan semacam masakan primadona daerah sini ya. Sehingga di sini banyak sekali kemudian tanaman pakis sayur yang ditanam oleh warga. Selain itu memang surga pisang tidak bisa dipungkiri. Selain juga kopi ya, kopi Arabica. Di sini cukup banyak kopi Arabica, pisang, dan yang paling melimpah memang pakis sayur ya, banyak sekali. Nah, memang ini area sebuah cekungan ya, yang menurut cerita tutur ada beberapa batu yang diduga memang semacam jejak-jejak bengkel arca ya. Ada beberapa jejak-jejak batu unfinished, bakalan-bakalan arca, balok-balok batu candi di sini. Nah, kan diduga memang pada masa lalu area ini semacam jejak pemukiman kuno ya, atau juga mungkin asrama para resi atau para pertapa. Sehingga kemudian kemungkinan banyak hal seperti artefak-artefak, ekofak dan fitur yang akan kita temukan di lokasi ini. Jadi di sini sudah dibersihkan oleh warga dan kondisinya sangat indah ya. Ada beberapa jejak-jejak misterius yang akan kita gali dan kita eksplorasi. Coba kita agak ke sana. Nah, ini mulai rimbun di arah sana ini, warnanya hijau. Sinilah kemudian kita akan mencoba mengeksplorasi jejak-jejak peninggalan leluhur kita, termasuk kemudian berbagai macam cerita-cerita legenda. Kelihatannya hutannya semakin gelap ya, dan kondisinya agak angker-angker di mana gitu loh ya. Kemungkinan kita sudah dekat karena memang semacam ada aura-aura yang akan mengantarkan kita pada sesuatu jejak-jejak peradaban leluhur kita ya. Nah ini kemungkinan balok-balok batu candi ya ini. Dan di sini coba kita menaiki bukit ini ya. Jadi berbagai macam kisah tentang ular ini memiliki makna sebagaimana kemudian peringatan ataupun kemudian harapan akan sebuah keamanan ya di masa-masa lalu, karena memang alam Nusantara sangat rimbun sekali, sehingga kemudian terutama memang Nusantara atau kemudian Asia Tenggara ini memang memiliki jenis ular terbesar di dunia ya, Titanoboa atau piton raksasa. Nah ini yang sebenarnya mungkin masih sepupu dengan anaconda yang ada di Brasil. Nah tepat kemudian di depan kita ini, nah inilah kemudian kita akan mendapati semacam jejak-jejak kepala ular naga raksasa yang bertapa membatu. Jadi di sini kemungkinan semacam arcaan finish kalau nggak salah ya, karena memang ada jejak-jejak pahatan ya, dan di sini ada semacam jejak kepala dan matanya ya, yang kita bisa melihat sosok mata dan mulut, dagu, kening ya, dan hidung, yang ternyata kemungkinan ini memang adalah jejak-jejak peradaban leluhur kita, semacam arca unfinished ya. Dan ini mungkin yang dimaksud dengan masyarakat sebagai sosok kepala naga raksasa yang bertapa membatu ini ya.
Jadi rahayu, rahayu, rahayu Mbah. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi kondisinya memang agak-agak seram ya. Tapi memang ini salah satu kemudian peninggalan leluhur kita. Bisa jadi memang gambaran menyeramkan itu memang untuk semacam perlindungan atau melindungi area tertentu ya. Misalnya perkampungan kuno atau mungkin lahan pertanian agar tidak diganggu oleh semacam aura-aura negatif atau hewan-hewan liar atau mungkin juga orang-orang jahil ya pada masa lalu ya. Nah ini, jadi kelihatan banget kalau di sini memang semacam pipi-pipinya itu semacam ada goresannya ya. Nah ini seperti goresan pedang dan memang ada semacam pahatan seperti hidung dan ada yang dipahat memang seperti mata ya. Nah bisa jadi memang ini ada arca unfinished atau belum selesai disempurnakan ya dalam sebuah pahatan yang halus. Tapi memang di lokasi ini banyak sekali. Selain kemungkinan memang kepala naga raksasa ini ya, atau mungkin kepala ular naga ini memang banyak sekali arca-arca unfinished seperti reco lanang, reco wedok, watu koco, watu dandang, Ganesha, unfinished, Avalokitesvara. Mungkin Avalokitesvara ini yang agak sempurna namun kepalanya terpotong. Nah, yang saat ini berada di depan kantor Koramil Pacet ya, kantor Koramil Trawas ya. Nah, ini juga terlihat jarik-jariknya itu yang bermotif kawung, itu menandakan memang cita rasa masa-masa peradaban Singosari dan masa peradaban Kerajaan Majapahit ya. Jadi berbagai macam tinggalan yang ada di sini ini sangat luar biasa. Ya, pemirsa, ternyata di belakang kita ini ada semacam jejak-jejak tinggalan peradaban leluhur kita. Sampai saat ini memang arca ini masih menjadi perdebatan di antara warga. Ada sebagian yang menganggap sebagai kepala ular naga raksasa yang bertapang batu, sebagian menyebut sebagai arca kepala monyet gitu ya. Jika kita lihat secara artefaktual, ikofak dan fitur ya, batu yang ada di belakang kita ini ternyata memang jejak dipahat. Jadi ada kepalanya, ada matanya, ada hidungnya, ada bagian mulutnya gitu ya, dan ada bagian pipinya. Yang memang lebih mirip mungkin adalah bakalan Makara unfinished atau memang jejak-jejak Makara yang merupakan yang biasanya berada di ambang pintu masuk bangunan candi atau ambang pintu masuk bangunan keramat lainnya, termasuk kemudian ambang relung-relung bangunan candi adalah sebuah Makara atau kalah Makara yang menandakan sebuah jejak-jejak, dimana kemudian secara filosofi ini Makara atau kalah Makara merupakan lambang waktu atau kala ya, kala itu adalah waktu yang artinya memang jika memasuki waktu tidak bisa kembali lagi. Dan ini kemungkinan memang di area ini selain memang adanya berbagai macam jejak-jejak tinggalan artefaktual atau semacam yang juga masyarakat kepala naga raksasa yang betapa membatu dan berlumut gitu ya, kemungkinan memang ini adalah semacam jejak-jejak pahatan karena memang peradaban Buddha di masa lalu ya, terutama pada masa kerajaan Majapahit ini banyak sekali dibuat di area bukit ini, semacam reco lanang, reco wedok, watu koco, watu dandang ya, termasuk Avalokitesvara, Ganesha dan lain sebagainya, itu termasuk juara pala itu ya, yang ditemukan dalam keadaan unfinished atau belum selesai dikerjakan. Entah faktor apa yang menyebabkan berbagai macam tinggalan ini belum sempat atau belum selesai disempurnakan sehingga disebut juga unfinished, entah kemudian karena bencana alam atau karena peperangan. Jadi dua faktor ini kemungkinan memang faktor alam atau mungkin juga karena faktor manusia juga terkadang menjadi sudut pandang dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan di masa lalu. Semoga kemudian batu yang kemungkinan memang merupakan tinggalan pada masa kerajaan-kerajaan kuno dulu, semoga kemudian tetap lestari dan bermanfaat, dan semoga ada semacam perlindungan ya, registrasi atau kemudian dinaungi dengan cukup sebagai sebuah tinggalan yang sangat bersejarah.